Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada Tuhan di hari Minggu ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami untuk hidup dengan teguh dan menjalani hari-hari kami. Karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan dan penopang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, mulai dari Anabel. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku akan tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, kalau kita perhatikan bagian ini, ya ini merupakan mazmur daripada Daud, karena di sini dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, mazmur Daud. Ya, kalau kita perhatikan, Daud pada akhirnya memahami bahwa hanya kepada Tuhanlah dia merasa hatinya tenang, atau aku tenang, hanya dekat pada Allah saja. Artinya bahwa meskipun dia pernah duduk dalam kerajaan, memimpin rakyat dan memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar itu, tetapi kemudian ya Daud menyadari bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa dekat Allah saja aku tenang? Karena dikatakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Jadi ya seperti Daud berkata bahwa sehebat-hebatnya manusia membangun rumah, ya pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi pemimpin rumah itu. Sehebat-hebatnya seseorang mengawal kota atau berjaga-jaga, tetapi hanya Tuhanlah yang pemelihara yang sejati. Dengan kata lain bahwa Daud ingin berkata hanya dialah gunung batu penyelamat dan pelindung hidupnya. Karena dalam Perjanjian Lama itu kebanyakan orang kalau menghadapi suatu ancaman dari musuh, biasanya mereka berlindung di gunung-gunung batu. Nah, gunung-gunung batu ini digambarkan tempat suatu perlindungan keselamatan. Artinya di sanalah orang merasa aman, ada kota benteng, aku tidak akan goyah. Siapa itu gunung batu? Ya, secara jasmani, gunung batu adalah tempat persembunyian. Tetapi kalau kita mau lihat bahwa gunung batu yang terbesar itu adalah hanya dia gunung batu.
Artinya Tuhan itulah gunung batu, tempat persembunyian, tempat perlindungan, kota benteng, artinya kota pertahanan, di mana orang tidak akan mengalami goyah meskipun penuh dengan tantangan, rintangan, dan ancaman dalam hidupnya. Kemudian, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Ya, setelah dia merasa bahwa dia aman dalam perlindungan Tuhan, maka dia justru menantang dan bertanya orang-orang yang hendak menyerbu dia, yang hendak meremukkan dia, orang-orang yang jahat terhadap dia. Karena sebetulnya mereka-mereka ini meskipun terlihatnya gagah berani seperti seorang yang ingin menyerbu, ternyata mereka itu digambarkan seperti dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Artinya mereka ini nggak seberapa dibandingkan dengan Allah, kota benteng seorang Daud. Sehebat-hebatnya orang ini, ya berapa lama sih mereka bisa melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang mereka anggap hebat itu? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang bukan hanya jahat, yang ingin meremukkan seseorang, yang ingin bermaksud menghempaskan seseorang dari kedudukannya yang tinggi. Ya, Daud menggambarkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bermaksud untuk menjatuhkan Daud sebagai raja. Ya, mereka mempunyai komplotan untuk menyingkirkan dia supaya mereka bisa menguasai kerajaan. Ya, kita tahu bahwa di dalam kerajaan Israel itu banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti itu. Orang kemudian ingin menduduki kerajaan, mereka melakukan suatu permufakatan yang jahat. Nah, Daud beberapa kali menghadapi, termasuk dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa mereka itu, ya meskipun melakukan hal demikian, ternyata ya mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Tetapi juga kelihatan juga boroknya mereka, yaitu mereka ternyata suka kepada dusta atau suatu kebohongan. Mulut mereka itu sepertinya luar biasa memberkati, ya mungkin mengucapkan sesuatu yang indah-indah tentang Tuhan, tetapi ternyata dalam hati mereka itu jahat, karena dikatakan mereka mengutuki. Artinya bahwa antara mulut dengan hati nggak sinkron. Nah, inilah sesuatu hal yang dikatakan tidak sama antara perkataan dan perbuatan. Integritas dalam hal ini ya gugur, karena antara mulut yang berkata Tuhan, mulut yang berkata memberkati, mulut yang rohani sama dengan kehidupan nyata pasti beda. Karena hati dikatakan apa yang keluar dari mulut seseorang kadang belum tentu bersumber dari hatinya. Orang bisa mengucapkan sesuatu hal yang manis dari mulut, tetapi di dalam hatinya penuh dengan hati budaya. Kemudian menarik bahwa meskipun orang-orang ini berusaha melakukan hal-hal yang jahat, meremukkan dia, kemudian menjatuhkan dia, menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi, tetapi ternyata karena orang ini adalah orang-orang yang jahat, maka mereka ini dikatakan ya tidak ada apa-apanya, karena dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kenapa? Orang ini ketahuan kok siapa mereka. Nah, tetapi kenapa dia merasa tenang dekat Allah? Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta, tidak pernah melakukan sesuatu hal yang berbeda antara perkataan dengan perbuatan, antara apa yang diucapkannya dengan apa yang di dalam hatinya. Sehingga dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yang menaruh harapan dengan Tuhan, ya memang suatu keharusan bagi kita sebagai orang percaya di tengah kesulitan, tantangan hidup yang tidak mudah. Ya meskipun kita tahu bahwa ya selangkah demi selangkah kita berhadapan dengan suatu kondisi, ya kadang mudah, kadang tidak mudah, kadang naik, kadang turun, kadang sehat, kadang sakit, tetapi semuanya itu mengajarkan kita bahwa
kemudian kita sadar hanya satu tempat yang membuat kita bisa tenang. Hanya satu tempat atau pribadi yang menjadi sumber harapan kita, yaitu Tuhan saja. Dengan kata lain, tempat yang lain boleh menjadi tempat harapan kita, tetapi itu tempat harapan yang tidak kekal. Semua itu tidak bisa kita andalkan sepenuhnya. Jadi firman Tuhan juga mengingatkan kita melalui Daud ini bahwa tidak ada hal yang membuat bisa tenang, tidak ada yang bisa membuat menjadi jaminan keselamatan, bahkan harapan dalam dunia ini, termasuk jabatan, termasuk harta benda yang dimiliki. Bahkan seperti Daud mempunyai kerajaan yang besar, mempunyai kedudukan yang Tuhan berikan, tetapi pada akhirnya dia mengakui semuanya itu bukan hal yang luar biasa. Tetapi hal yang luar biasa hanyalah pada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Sehingga hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, pada akhirnya dia menyadari semua kelimpahan, kesuksesan, keamanan, bahkan kenyamanan dalam hidup tidak bisa menjadi sumber kekuatan, keselamatan, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak akan goyah dalam dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa hanya Tuhan yang membuat itu pasti, tidak pernah goyah, tidak pernah bergeser, tidak pernah luntur harapan dia. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi Daud mengungkapkan perasaannya bagaimana dia rasa bahwa ya pada Allah ada keselamatan dia, keselamatan secara jasmani dari ancaman musuh, tetapi keselamatan juga secara rohani karena Tuhan yang menjadi penyelamatnya. Dan kemuliaan dikatakan, ternyata kemuliaan itu tidak bisa kita cari-cari dengan usaha dan kerja kita, bahkan dengan taktik-taktik yang kita buat. Tetapi ternyata kemuliaan itu hanya letaknya pada Tuhan dan Tuhan sumber pemberinya. Ya, kalau seseorang itu dianggap mulia oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan suatu kemuliaan padanya. Karena kemuliaan itu bukan bicara tentang tampilan di luar, tetapi Tuhan melihat hati seseorang, bagaimana seseorang itu bersih hatinya di hadapannya. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai tempat perlindungan dia selama-lamanya. Sehingga akhirnya dia berkata dan mengajak kepada umat di ayat yang 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi semua yang lain boleh menjadi pegangan kita, tapi untuk sementara, nggak bisa menjadi pegangan selamanya. Nah, kemudian dia mengajak bahwa yang tepat adalah percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Kenapa? Karena di sana kita bisa mencurahkan segala isi hati kita di hadapannya. Karena Tuhan itu tempat perlindungan bagi kita. Jadi umat Tuhan diajak untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga Alkitab berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan menguruskan jalanmu. Artinya, ya percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar ya kita berkata Tuhan aku percaya, tetapi kita menaruh diri di dalam pimpinan dan berkat belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah salah untuk mengukir kita, untuk memimpin kita, untuk menolong kita. Ya memang berjalan dengan Tuhan itu tidak selalu aman dan lancar, tetapi dalam proses itu bahwa kita menaruh percaya kita pada Tuhan membuat kita makin dewasa. Kita tahu bahwa ternyata percaya kepada Tuhan itu membuat kita mengerti, saya bukan saya lagi, tetapi Kristus hidup dalam saya. Tuhanlah yang menjadi pemimpin kehidupan saya. Sehingga waktu saya percaya kepada Tuhan, artinya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan di dalam segala pergumulan yang saya hadapi,
di dalam tantangan yang saya hadapi, bahkan kesulitan pergumulan yang saya jalani dalam kehidupan ini. Jadi justru disinilah seni percaya. Kita tidak dihindarkan dari mara bahaya, kita tidak dihindarkan dari suatu pergumulan, tetapi justru di situ kita bisa menyerahkan semua pergumulan, tantangan hidup, bahkan hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dikatakan bahwa hanya angin saja orang-orang yang hina. Ya artinya nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan kalau orang hina. Siapa orang hina itu? Yaitu adalah mereka yang hendak menyerbu orang lain, yang hendak meremukkan orang lain, yang bermaksud menghempaskan orang lain dari kedudukannya, bahkan yang berkata dusta. Orang yang hina adalah mulut mereka memberkati, tetapi hati mereka mengutuki. Kepada Tuhan mereka haleluya puji Tuhan, mereka berseru-seru Tuhan, 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 padahal Tuhan tidak mengenal mereka. Mereka berkata bahwa mereka seakan-akan seperti pohon yang berbuah, padahal tidak demikian. Artinya mereka itu seperti angin kosong, tidak ada isinya. Mudah sekali dihempas, mudah sekali hanyut, bahkan mudah sekali mengikuti arus. Sehingga hanya angin saja orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang yang gampang sekali terbawa arus, orang yang gampang sekali mengikuti mengikuti gelombang zaman yang tidak punya prinsip, atau yang gampang sekali dipengaruhi oleh orang lain, tidak punya prinsip pendirian, ya mereka itu seperti angin. Dan Alkitab berkata bahwa orang itu seperti itu adalah orang yang hina. Jadi ya tentu kita tidak ingin di sana, kita ingin supaya menjadi orang yang mulia, yang berjalan berpegang teguh pada firman Tuhan. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia, mereka kelihatan mulia padahal mereka penuh dengan dusta. Kenapa? Ya karena mulut mereka memberkati kan kelihatannya mulia kan, gitu. Tetapi ternyata waktu dilihat dalam hati mereka, ternyata dalam hati mereka ya mengutuki. Artinya mereka orang-orang dusta yang berbalutkan kemuliaan. Mereka itu digambarkan seperti kalau seperti yang digambarkan oleh Paulus adalah kubur yang dilabur putih. Di dalamnya tulang belulang, tetapi di atasnya seperti kubur putih yang terawat rapi, yang bersih. Nah, pada neraca mereka naik ke atas, kelihatan waktu ditimbang, timbangannya naik ke atas. Wah, mantap. Mereka sekalian lebih ringan padahal daripada angin. Jadi secara timbangan itu berat sekali, padahal mungkin ya rongsokan semua. Nggak ada sesuatu hal yang bermakna di sana. Atau mereka terlihat berisi seperti kepiting misalnya kita beli, tetapi kemudian di dalamnya bopong, nggak ada dagingnya kan, mengecewakan gitu. Ya dengan kata lain bahwa kelihatan di luar biasa, waktu ditimbang wah mantap, berat. Ternyata waktu kita waktu kita lihat buka, isinya kosong semua, angin istilahnya. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Artinya ya kalau kita mau percaya pada Tuhan, jangan percaya kepada suatu kejahatan. Tetapi memang sulit sih untuk melihat mana orang yang benar atau tidak. Tetapi kalau kita bisa melihat dengan suatu kepakaan, suatu kejelian, suatu pemikiran yang kritis, maka sebetulnya kita bisa kok melihat mana orang yang benar, mana tidak. Ternyata orang yang benar atau orang tidak itu, kalau orang yang tidak benar ya mereka percaya pada suatu tindakan-tindakan yang jahat, yaitu pemerasan. Mereka menganggap bahwa yaitu sah-sah saja. Kadang orang juga memakai alasan bahwa ya termasuk ini kehendak Tuhan untuk dikerjakan gitu kan. Misalnya memeras-meras orang miskin, memeras-meras orang yang harusnya membutuhkan pertolongan. Ya ini juga dikatakan di dalam
di dalam Alkitab bahwa orang Farisi itu kelihatannya rohani sekali, tetapi rumah janda-janda ya ditelan oleh mereka, gitu kan. Mereka kelihatan sekali membela janda-janda sepertinya, bahkan mereka rajin beribadah, seminggu dikatakan 2 kali puasa. Mereka juga rajin untuk memberikan kepuluhan. Tapi kan itu gambaran di luar yang orang tidak tahu. Yang orang tidak tahu adalah bagaimana mereka kemudian menelan rumah janda-janda. Yang nggak mungkin ditelan rumah kan? Ya nggak mungkin orang menelan rumah. Tapi ini kan ibarat bahwa hal-hal yang dibutuhkan secara dasar pun dirampas oleh orang-orang yang rohani ini. Ya, makanya memang harus hati-hati. Karena itu percayalah kepada Tuhan, jangan percaya kepada cara-cara yang salah, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan itu. Jangan menaruh harap pada tindakan-tindakan yang jahat. Jadi lebih baik kita sedikit memiliki tetapi itu penuh makna dan bernilai bagi kita dan orang lain. Janganlah hatimu melekat, dikatakan apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, semakin harta bertambah, kadang semakin gatal tangan kita untuk mengurus harta itu kan. Kemudian semakin nempel hati kita atau melekat hati kita pada harta itu. Padahal waktu kita berpikir tentang harta bertambah, kita harus bertanya ini sumbernya dari mana. Kalau sumbernya daripada Tuhan, kita tanya lagi, Tuhan, ini Tuhan percayakan pada saya untuk apa? Jadi kita tahu fungsi dari apa yang Tuhan berikan itu sebagai sumber yang membuat kita bukan melekat pada harta itu, tetapi justru membuat kita makin melekat pada Tuhan. Kalau itu benar, tetapi kalau dengan cara yang salah, dengan perampasan, ya pasti hati kita melekat pada harta. Sehingga gak heran orang tega untuk membunuh orang lain demi harta misalnya, atau orang berani untuk menggugat atau membawa saudaranya kepada pengadilan hanya karena gugatan-gugatan harta, termasuk juga menggugat orang tuanya, ibunya, lain sebagainya. Dan itu cerita bukan cerita yang baru, seringkali kita perhatikan di layar televisi. Tetapi dalam hal ini, nah kalau hati kita nggak makin melekat atau makin menempel pada harta itu, maka sebetulnya itu sukacita kita karena kita lepas daripada ikatan mamon. Nah, sehingga mamon ini bahaya sekali kalau kita misalnya melekat pada mamon, bukan melekat pada Tuhan sang sumber pemberian itu. Sehingga Alkitab juga menggambarkan hati-hati kalau kita istilahnya menjadi pelayan, jangan sampai kita mengabdi kepada dua, kepada Tuhan juga, kepada mamon juga. Padahal nggak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua-duanya. Orang bisa jatuh lebih kepada menyukai mamon daripada menyukai Tuhan. Atau kita belum punya apa-apa, kita sudah melupakan Tuhan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Nah, sehingga dalam bagian ini jangan terikat atau melekat kepada harta duniawi, tetapi Alkitab juga berkata kita harus melekat kepada harta surgawi. Siapa harta surgawi kita? Bukan hanya bicara tentang surga tempat mulia itu, tetapi harta surgawi kita adalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Sehingga Tuhanlah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Dikatakan satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ya menarik, satu kali Allah berfirman langsung dengar ya. Kita beribu-ribu kali Tuhan berfirman juga nggak dengar. Ya mungkin karena kita budak dan karena kita terlalu terikat dengan dunia ini. Yang menarik bahwa satu kali Allah berfirman, 2 hal langsung dia dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Nah, jadi kuasa untuk menyediakan keperluan kita ya dari Tuhan itu asalnya. Kuasa untuk melindungi kehidupan kita dari Tuhan itu asalnya. Jadi bahwa kuasa itu memang dari Allah itu asalnya. Bahkan kita ada karena Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang Allah kuasa apa? Allah kuasa ya memberikan kesempatan pada saya untuk hidup, memberikan kepada saya berkat-berkat secara jasmani dan rohani. Dan memang kuasa itu tidak berasal daripada Dia.
Dan kita tahu bahwa sebelum kita ada, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu untuk disediakan bagi kehidupan kita yang kita perlukan. Dan daripadamu juga kasih setia. Ya, kuasa daripada Tuhan, artinya Tuhan mampu menyediakan apapun yang kita butuhkan, tetapi juga kasih setia, penjagaan, pemeliharaan itu, kebaikan-kebaikan itu juga daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, ya mungkin tidak selalu gampang dan tidak selalu lancar kehidupan kita, tetapi Alkitab juga mengisahkan bahwa Tuhan tahu kok membalas setiap perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan. Tuhan tahu kok. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan hal-hal yang yang kita perlukan. Sehingga dalam firman Tuhan juga digambarkan bahwa kita jangan terlalu khawatir luar biasa, karena burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Alkitab menantang kita, kamu kan melebihi daripada burung-burung di udara itu, istilahnya. Kita diberi Tuhan logika, kita diberi Tuhan kepintaran, kita diberi Tuhan kesanggupan untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan lebih daripada burung membuat sarang. Kita bisa bikin rumah yang bagus, bisa membuat suatu pekerjaan yang luar biasa, bahkan yang membuat karya-karya yang indah. Tetapi dalam bagian ini kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membalas. Istilah membalas artinya Tuhanlah yang mengerjakan apa yang kita perlukan menurut perbuatan tangannya. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, dalam hal ini bukan berarti ini hal yang disebut hukum tabur tuai, karena kita tahu bahwa sebelum kita menabur, sebetulnya kita sudah menuai daripada Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita diingatkan bahwa jangan khawatir sedemikian rupa sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita, yang membalas perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Ya, tapi kita jangan tidur terus ya, karena ada dalam Alkitab memang dikatakan bahwa Tuhan itu memberi roti pada waktu tidur. Tetapi kalau kita tidur terus ya nggak ada rotinya juga, kan? Ya, itu hanya mengabarkan bahwa sebelum kita melakukan banyak hal, Tuhan sudah sediakan. Nah, ini mengingatkan kita juga bahwa sebetulnya sebelum kita menabur, kita menuai karena Tuhan sudah memberi. Waktu kita tidur, Tuhan memberi. Ya, kiranya ini membuat kita tenang, dekat dengan Allah, sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur Daud. Karena Tuhan sajalah sumber harapan kita, keselamatan kita, gunung batu kita, dan Dialah kota benteng kehidupan kita. Kiranya kita hidup menyukakan hati Tuhan dan memuliakan nama Dia. Karena kita harus ingat sekali lagi bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripada Tuhan juga kasih setia. Jadi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh memelihara peduli kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang menjadi sandaran kehidupan kami, dan sama seperti Daud katakan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Karena Tuhan adalah keselamatan, gunung batu, kekuatan, harapan kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan untuk kami melangkah berjalan, dan kami tidak akan goyah. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan tolong kami untuk menghidupi kebenaran-Mu dan terus percaya bahwa Engkaulah memimpin, menjaga, memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan Engkau tidak pernah lalai untuk menyediakan yang kami perlukan, karena Engkau sumber yang memiliki kuasa, Engkau sumber yang penuh dengan kasih setia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.